Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar legenda Harimau Putih Pasukan Pajajaran. Mendengar kata Pajajaran, terbayang sebuah kerajaan di tanah Pasundan yang mewah nan agung. Kerajaan ini dipimpin oleh raja bijak dan penuh karisma, Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Sang Prabu yang dikenal sakti mandraguna juga arif dan bijaksana ini ternyata memiliki banyak pasukan, tidak hanya dari kaum manusia, melainkan juga dari bangsa gaib. Jika dari Jawa Timur ada Prabu Tawangalun dan kumis bodasnya, maka di Jawa Barat juga memiliki Prabu Siliwangi dan maung bodasnya. Salah satu dari pasukan gaib yang populer hingga saat ini yaitu pasukan gaib Macan Putih. Oleh karena itulah kita sering menemukan banyak gambar maupun lukisan di mana seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi. Tak hanya itu, maung bodas juga dijadikan sebuah lambang agung oleh pasukan Kodam Siliwangi TNI Angkatan Darat. Hadirnya maung bodas sebagai kodam pendamping Prabu Siliwangi memang sudah menjadi perbincangan masyarakat tanah Pasundan sejak dahulu kala. Tak sedikit yang berburu makhluk tersebut untuk dijadikan kodam pendamping. Namun, siapa sangka makhluk halus berwujud harimau putih itu bukanlah didapat dari hadiah ataupun adanya hubungan pertemanan. Ternyata, keberadaan macan halus tersebut didapatkan usai sang Prabu menaklukkannya dalam suatu pertempuran sengit. Diketahui, macan putih yang dimaksud ini adalah Raja Macan Putih bernama Maung Bodas dari dunia gaib yang memiliki ribuan tentara sejenisnya. Oleh karenanya, dipercaya jika Prabu Siliwangi mampu menguasai semua kodam yang berwujud harimau setanah Jawa. Kisah ini bermula dari ketika Prabu Siliwangi hendak beristirahat di Curug Sawer, Majalengka, guna melepas lelah dalam pengembaranya. Tanpa disangka, sekawanan macan putih gaib menghadang langkah dan hendak menerkam sang Prabu. Namun, karena memang Prabu Siliwangi dikenal sakti mandraguna, tidak satupun sekawanan macan itu yang dapat melukainya. Akan tetapi, sebaliknya banyak dari kawanan harimau gaib itu yang tersungkur dan terluka. Hingga selanjutnya, raja dari kawanan macan putih tersebut, dan terjadilah pertempuran sengit di antara keduanya. Lagi-lagi, dengan kesaktiannya, Prabu Siliwangi berhasil mengalahkan sang raja gaib macan putih. Sejak saat itulah, Raja Macan Putih dan seluruh pasukannya mengabdikan diri dan bersedia membantu Prabu Siliwangi, sang penguasa tanah Pasundan, dengan taruhan nyawanya. Dari kesaktian Prabu Siliwangi yang pilih tanding itu, ditambah adanya bantuan dunia gaib inilah, sang Prabu Siliwangi dapat menjadi raja tersohor di persada tanah Pasundan. Prabu Siliwangi dikenal
memiliki ilmu kesaktian yang disebut Ajian Macan Putih. Raja Pajajaran yang berkuasa dengan gelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ini memimpin pada masa keemasan Pakuan. Lamanya sekitar 39 tahun, antara 1482 hingga 1521. Secara umum, nama Prabu Siliwangi memang lebih dikenal daripada Sri Baduga Maharaja, karena menurut tradisi lama, orang segan atau bahkan tidak diperkenankan menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Karena itulah, tanpa sengaja, nama Prabu Siliwangi lebih banyak dipopulerkan. Nama Prabu Siliwangi berasal dari dua kata, yaitu silih dan wewangi. Silih artinya pengganti, sehingga makna nama Prabu Siliwangi adalah pengganti Prabu Wangi. Semasa mudanya, Prabu Siliwangi terkenal sebagai kesatria pemberani dan tangkas. Bahkan, beliau merupakan satu-satunya yang berhasil mengalahkan Ratu Japura sewaktu bersaing memperebutkan Subang Larang sebagai istri. Begitu resmi dinobatkan sebagai raja, tindakan pertama yang dilakukan Prabu Siliwangi adalah menunaikan amanah sang kakek, yaitu membebaskan rakyat dari pajak. Karena rakyat telah dengan tegas mengamalkan ajaran Dewata. Prabu Siliwangi merupakan raja paling terkenal dari kerajaan Pajajaran berkat kebijaksanaannya dan sikap adilnya. Sebagai sosok yang tersohor pada masa itu, nama Prabu Siliwangi selalu dikaitkan dengan beberapa cerita yang berkembang dalam masyarakat, bahkan sampai sekarang. Hingga sekarang ini, dipercaya bahwa pasukan gaib Macan Putih masih menjaga kawasan Tanah Pasundan dan seluruh keturunan dari terah Prabu Siliwangi. Mereka masih setia menjaga dan menjadi abdi dari Prabu Siliwangi. Pasukan gaib Macan Putih ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang punya linwe tentang supranatural. Itulah cerita legenda pasukan gaib Macan Putih Prabu Siliwangi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.